Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira kita perlu luruskan pertanyaan dulu ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana memahami pepatah Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa didiklah anak sesuai zamannya. Harus ditanya balik, betulkah Ali bin Abi Thalib pernah mengeluarkan pepatah itu? Karena setahu saya kalimat ini yang mirip adalah kalimat dari Sokrates. Ya, Sokrates bilang, jangan kau paksa anakmu dengan didikan, jangan paksa anakmu untuk mengikuti jejakmu. Ya. Didiklah anak sesuai zamannya, bukan didiklah anak untuk zaman mereka, bukan untuk zamanmu. Nah, kalimat Sokrates ini dikutip oleh Al-Imam Asy-Syahrastani dalam Al-Milal wan Nihal juz kedua. Nah, di antara yang menyebut ini hadis, sepertinya di antaranya misalkan almarhum Kunto Wijoyo dalam tulisannya Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas. Tapi saya kira nggak ada di hadis yang kalimat seperti itu. Nanti kalau ada referensi di hadis riwayat mana atau di asar di kitab mana Ali bin Abi Thalib mengatakan itu, jadi ilmu baru begitu. Tapi secara umum Anda sih nggak ketemu kalau itu dari Ali bin Abi Thalib. Itu yang pertama dulu. Baik, sekarang kita masuk pada maknanya, ya. Maknanya baik karena memang didiklah anak sesuai zamannya. Memang zaman kita dulu nggak ada handphone. Saya itu pegang handphone beli sendiri umur 23 tahun, gitu kan. Dan sementara anak kita hari ini sejak SD udah dibelikan handphone. Nah, sebenarnya bukan di handphone dan bukan di TikTok, bukan di TikToknya ya saya kira. Tapi lihat dari kecenderungannya. Kecenderungan setiap zaman beda-beda. Ada hal-hal yang disukai. Contoh, Imam Malik bin Anas ketika masih kecil itu cita-citanya nggak jadi ulama, Bapak Ibu. Beliau itu kegemarannya main burung merpati dan cita-citanya pengen jadi penyair. Makanya bapaknya itu marah betul, ya, saudara-saudara seusianya udah bisa jawab masalah fikih, Imam Malik belum bisa jawab waktu itu. Nah, ibunya cerdas luar biasa. Ibunya bilang, Imam Malik, wajahmu ini bukan wajah penyair, kata Imam Malik, kata ibunya Imam Malik. Artinya kebayang oleh anak seusia Imam Malik, kalau wajahku bukan wajah penyair, ngapain aku punya cita-cita jadi penyair? Gak akan ada yang ngundang nanti. Nah, gitu kira-kira. Ya. Nah, ini ada upaya kerjasama orang tua antara ayah bunda untuk mengubah kebiasaan di setiap zaman. Itu yang saya kira perlu ditampilkan. Nah, kebetulan zamannya hari ini adalah zaman orang bermain TikTok dan seterusnya. Dan itu zaman kebanyakan di setiap orang. Nah, bukan berarti kemudian kita menjadi orang tua yang kalah dengan anak-anak kita. Karena itu setiap rumah itu adalah institusi pendidikan. Dan setiap institusi pendidikan dia harus punya kurikulum. Karena rumah yang tidak punya kurikulum, yaitu kurikulum juga, yaitu kurikulum tanpa kurikulum. Ujung-ujungnya tambah besar juga anak-anaknya, tapi nggak ter anaknya soleh, tapi nggak ada kontribusi ayah bundanya dalam menanamkan iman pada dirinya. Ya. Mungkin orang tuanya aktivis Islam, tapi anak dia nggak pernah sempat punya waktu untuk mendidik anak-anaknya, ya, dan seterusnya. Nah, karena itu kemudian saya kira kalau kaitan dengan handphone atau gadget, kita harus paham gadget ini. Kalau anak-anak itu belum sampai pada masa rusyud, ya, dalam masa rusdan, anak itu belum siap pegang handphone. Ya. Kalau anak itu kita paksakan memegang handphone dengan dalih apapun, dengan dalih misalkan harinya anak pada handphone dan seterusnya, kita akan kehilangan anak-anak kita. Ya, kita akan kehilangan anak kita. Ini bukan berarti kemudian ini menjadi alasan kita untuk tidak memberikan handphone sama sekali. Ya. Saya pribadi ya, ini tidak baik, bukan contoh yang baik ya kira-kira. Saya pribadi memberikan anak saya handphone. Saya pribadi tidak memberikan anak handphone, tapi saya pribadi mengizinkan anak nomor 3 main game. Tapi saya buat kesepakatan dengan dia. Oke, main game diizinkan, tapi belum tentu setiap hari, tergantung kesulitan orang tua. Dan kalaupun main game 10 menit, disepakati sama anak. Dan anak saya sepakat yang nomor 3. Oke, 10 menit aja. Jadi hari itu dia bermain, pagi nggak main, karena saya bilang pagi itu Nabi doakan Allah barik li ummati fi bukuriyah, Allah berkahi di waktu pagi kalau dia menuntut ilmu, dia mau murojaah Al-Quran dan seterusnya. Nah, di antara waktu sore menjelang malam dia minta handphone itu sesuai janji saya 10 menit saya kasih. Nah, kalau dia kelebihan 12 menit, 2 menit dipotong untuk hari esok. Hari esoknya cuma 8 menit. Nah, saya cuma pengen bilang sharing di sini adalah anak-anak itu sebenarnya selama kita buat kesepakatan dengan dia, saya menemukan
anak-anak itu paling bersih dan paling taat pada janji yang dia sepakati. Tapi kalau kita larang dengan marah-marah, kita larang dengan pukulan itu nggak menyakiti dia sama sekali. Ya, coba dibuktikan. Anak-anak itu nggak sakit sama sekali dengan larangan kita, dengan pukulan kita. Tapi kita butuh komunikasi, kita butuh kefahaman dengan mereka. Dan karena itu saya tidak berikan anak saya handphone kecuali anak nomor 1 karena SMA dia harus ke Mesir. Saya susah dalam pakai apa. Alhamdulillah di sana kita kerja sama-sama kiai di sana. Di kiai di sana juga handphone dibatasi pada hari tertentu di setiap pekannya. Ya. Singkat cerita, jangankan orang Muslim, orang Barat saja sampai buat tesis no mobile phobia, no mobile phobia. Jadi udah ada semacam penyakit di Barat itu yang mereka istilahkan dengan penyakit nggak pegang handphone. Dan itu ada lembaga rehabilitasinya. Bayarnya bisa ratusan juta kalau di sini di Inggris. Ya. Nah karena itu kemudian bagaimana agar anak kita bisa survive di zaman hari ini? Zaman hari ini itu perlu kita identifikasi. Zaman hari ini adalah satu, zaman revolusi industri 4.0 yang tadi sempat saya singgung. Zaman era disrupsi. Zaman di mana jenis-jenis pekerjaan jauh berbeda dari masa kita dulu. Masa kita dulu, kita mungkin berpikir anak itu akan sukses kalau kalau nanti dia bekerja, pergi pagi jam 6, pulang jam 7, itu anak sukses. Atau mohon izin, anak itu sukses kalau dia lulus di PNS, kan kira-kira gitu. Dan masih banyak paham seperti itu. Tapi anak hari ini jenis pekerjaannya beda. Pendapatan terbesar hari ini justru adalah content creator, vlogging, YouTube creator, animasi, dan seterusnya. Ini jenis-jenis pekerjaan yang mulai bermunculan, yang tidak menghendaki mereka bekerja dalam satu perusahaan, mereka mandiri, dan itu berbeda. Tapi itu sifatnya keterampilan, hard skill. Agama bicara soft skill. Karena itu ketika kita mendidik, jangan sampai salah prioritas. Jangan bandingkan menanamkan adab sama latihan piano, itu nggak seimbang. Karena bagi kita prinsip besar di masa dulu, prinsipnya itu harus sama terulang hari ini. Misalkan ilmu fardu ain harus sudah selesai lebih dulu sebelum ilmu fardu kifayah. Ilmu keterampilan, ilmu hobi, dia apalagi dia masalah belakangan. Dan ini perlu difahamkan sejak awal. Pembiasan baik sejak dini. Ya, karena kalau kita orang tua sudah tidak punya narasi dan kemudian kalah dengan anak-anak kita, maka pendidikan itu sudah selesai. Karena itu mendidik butuh kesabaran. Karenanya Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Karena memang beratnya mendidik itu. Tetapi berlelah-lelah menangis, berlelah bahkan menangis mendidik anak kita sejak dini. Kita berharap berbahagia, ya, senang, ya, dan bahagia. Kenapa? Karena cita-cita satu ingin berkumpul dengan anak kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita banyak tertawa menyenangkan hati anak-anak kita hari ini, tapi kita menangis dan menyesal di hari akhir. Karena itu ini nggak bisa dikerjakan sendiri. Bersama PUI, bersama Persatuan Umat Islam, kita lahir keluarga-keluarga PUI yang punya narasi, yang semuanya dibangun berbasis PTP tadi, institusi-institusi PUI yang ada di seluruh wilayah kita. Dari situ kita bangun keluarga-keluarga yang saling bergenggaman tangan, yang saling ta'awun, saling berjamaah untuk melahirkan generasi yang terbaik. Nggak bisa sendiri Bapak Ibu, kita harus bersama-sama. Karena dengan bersama-sama, insya Allah jauh lebih mudah. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum.